A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuj'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa adah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum 'anil lagwi mu'ridun walladina hum aniz zakati fa'ilun walladina hum li furujihim hafidun. Shadaqallahul adim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa qala al-muallif, ma'siyatun awrasat dillan wabtiqaran khairun min ta'atin awrasat ijan wastikbaran. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, mari bahagiakan qalbu kita dengan senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah, di mana Allah terus memberikan petunjuknya kepada kita, sekaligus taufiknya, kekuatan untuk ibadah. Allah bangkitkan kita dari tidur lelap kita, Allah bangkitkan kesadaran qalbu kita dari kelalaiannya tadi malam sepanjang tidur kita, sehingga Allah berangkatkan hati dan melangkahkan kaki kita hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan ibadah yang akan mensucikan qalbu kita. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Amanah, Bapak Ibu, para asatid rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ruh ibadah dalam pandangan ulama sufi. Ruh ibadah yang dimaksud adalah ketika qalbu orang yang beriman di dalam ibadahnya itu merasakan hadirnya Allah, baik ibadah yang bersifat mahdoh ataupun ghair mahdoh, baik ibadah yang langsung kepada Allah seperti sholat subuh tadi, dan juga ibadah hablum minan nas, ibadah muamalah, ibadah dengan sesama manusia, menjalin silaturahim, menjalin komunikasi yang baik. Itu pun harus merasakan hadirnya Allah. Sebagai rujukan kajian ini kita ambil salah satu kitab yang coraknya adalah Sufiyah, karangan Al-Imam Syekh Al-Habib Abdullah bin Muhammad Alwi Al-Haddad rahimahullah. Beliau ulama abad ke-11 Hijriah di Tarim sana, mengarang sebuah kitab Adabus Sulukil Murid, adab-adaban, tata cara atau akhlak bagi seorang murid di dalam ibadah suluk kepada Allah. Di dalam menjelaskan tentang sholat, beliau menjelaskan harus hadirnya qalbu kita kepada Allah, karena itu adalah ruh seluruh ibadah.
Maka apabila ibadah kita kosong dari merasakan hadirnya Allah, maka ibadah kita itu ditilai oleh beliau seperti haba'am mansura, debu yang berterbangan. Kalau debu begitu kecil, begitu ringan, ketika datang angin tersapu sudah hilang dari permukaan. Itu gambaran ibadah tanpa ruhnya. Ia mudah hilang pahalanya, tertiup oleh angin ria, ujub dan takabur, tertimpa penyakit hati, maka ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan. Sebagai penguat sebelum masuk ke dalam kitab itu, dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah memberikan sebuah gambaran tentang ibadah. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal-amal ibadah itu seperti bentuk fisik kita yang berdiri tegak. Yang membuat berdiri tegak itu adanya ruh di dalam amal, yaitu adanya rahasia keikhlasan di dalam amal ibadah kita. Jadi tubuh kita bisa berdiri tegak itu karena masih ada ruh di dalam jasad kita. Pun demikian amal ibadah kita tegak lurus di hadapan Allah karena ada ruh ibadah, yaitu rahasia keikhlasan di dalam ibadah itu. Mari kita lihat dalam kitab Adabus Sulukil Murid, dijelaskan kun ayyuhal murid, jadikanlah di dalam dirimu wahai murid. Beliau memberikan nasihat kepada muridnya, kepada jamaahnya. Apa yang harus ditumbuhkan pada diri kita? Ghayatul i'tina'i, puncak kesadaran, puncak konsentrasi, buah dari kesungguhan. Jadi yang harus kita hadirkan sebelum kita ibadah itu adalah ghayatul i'tina'i, puncak konsentrasi. Biiqomati sholawatil khamsi, di dalam menegakkan solat yang 5 waktu. Nah, beliau mengambil sampel ibadah terbaik. As-sholah afdalul ibadah. Salat itu adalah ibadah yang terbaik, yang paling utama, supaya kita bisa nanti merefleksikannya kepada ibadah yang lain. Jadi kita harus menyiapkan ghayatul i'tina, puncak kesungguhan ketika akan menegakkan sholat, khususnya yang 5 waktu. Bi'idmami qiyamihinna, dengan menyempurnakan berdirinya kita di dalam sholat. Ini khususnya bagi orang yang sehat. Maaf bapak-bapak, kalau yang tidak kuat berdiri silahkan duduk, atau berdiri dulu kalau masih kuat, baru nanti untuk rukun yang lain, ruku dan sujud boleh duduk. Itu tergantung kondisi, sifatnya kondisional. Tapi bagi yang sehat, bi'itmami qiyamihinna wa qiraatihinna, dan juga menyempurnakan bacaannya. Alhamdulillah kita bermakmum, cukup imam yang menyempurnakan bacaan, kita yang mendengarkan, memperhatikan, masuk ke dalam hati. Wa khusu'ihinna,
dan juga harus menyempurnakan kehusuannya di dalam sholat itu. Wa ruku'ihinna, menyempurnakan ruku-rukunya. Wa sujudihinna, dan juga menyempurnakan sujudnya. Wa sairi arkanihinna, dan juga menyempurnakan seluruh rukun-rukunnya di dalam sholat. Wa sunanihinna, dan juga sunnah-sunnahnya di dalam sholat. Nah, ini langkah awal dalam sholat. Para ulama sufi memperhatikan kaidah fikihnya. Jadi seluruh ulama sufi yang hak itu pasti menegakkan ilmu fikih terlebih dahulu. Tidak pernah terpisahkan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Sebagaimana nasihat Imam Malik, man tasawwafa walam yatapaqqah faqad tajandak. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, pekerjaannya itu menghadirkan hati kepada Allah, ingat kepada Allah, tapi nggak mau sholat, faqad tajandak, maka dinilai tajandak, jindik, orang yang tersesat di dalam Islam. Wa man tapaqqaha wa lam yatasawwab faqad tapassak. Barang siapa yang berfikih saja tapi tidak bertasawuf, salatnya, wudunya sudah bagus sempurna menurut kaidah ilmu fikih, tapi tidak menghadirkan hati, tidak belajar ilmu tasawuf, tidak menghadirkan hati kepada Allah. Karena konsentrasi ilmu tasawuf itu membenahi hati, tazkiyatun nafs, supaya hati itu layak mendapatkan pancaran rahmat dari Allah, sehingga hati itu terbuka, sadar, dan merasakan hadirnya Allah dalam seluruh aktivitas ibadahnya. Maka dihitung faqad tapassak, maka dihitung fasik. Fasik itu jatuh dosa. Kenapa orang yang sholat hanya fikihnya tapi tidak hadir hatinya kepada Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dalam surah Al-Maun jelas mendapatkan ancaman, celakalah orang yang sholat, yang sholatnya itu dalam keadaan sahun, lalai hatinya. Nanti dibahas dalam selanjutnya kitab ini. Maka seluruh ulama tasawuf menggabungkan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Maka menurut Imam Malik, wa man jama'a bainahuma, maka barang siapa yang menggabungkan antara fikih dengan tasawuf secara sempurna, faqad tahaqqaq, maka itulah orang yang hak, yang benar. Alhamdulillah di masjid ini banyak sekali kajian. Ada kajian ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir. Itu dalam rangka memperkaya ilmu supaya kita ibadah kepada Allah itu dengan guide, dengan bimbingan ilmu, baik yang zahir maupun ilmu yang batin seperti ilmu tasawuf. Ilmu yang zahir, ilmu fikih, membuat kita tertib dalam wudunya, toharohnya, tertib juga sempurna dalam sholatnya. Dengan ilmu tasawuf hadir hati bersama Allah. Maka disebut tadi dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntung, sungguh beruntung orang yang beriman. Siapakah yang beruntung orang yang beriman itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang sholatnya itu khashi'un, dalam keadaan khusyuk. Maka beliau setelah menjelaskan kita harus fi goyatil i'tina, dalam puncak perhatian, puncak fokus dalam sholat khususnya, diawali dengan memperhatikan rukun-rukun sholat sampai kepada sunnah-sunnahnya. Jadi sunnah-sunnah dalam sholat dalam fikih seperti
mengangkat kedua tangan ketika i'tidal, bangkit dari i'tidal, itu bagian daripada sunnahnya. Itu kita sempurnakan, kita amalkan, termasuk bacaan-bacaannya, wa qiraatihin, bacaannya, baik yang wajib itu tentu rukun, termasuk yang sunnah, doa iftitah misalkan, itu kita sempurnakan, karena itu akan dampaknya nanti akan berbuah kepada qalbu kita. Lalu beliau memberikan bimbingan yang kedua, ini baru masuk kepada wilayah tasawufnya. Wa as'ir qalbaka qabla duhuli fis sholati, dan rasakanlah di dalam qalbumu sebelum memasuki ibadah sholat. Hadirkan di hati, merasakan di dalam hati, qabla duhuli fis sholah, sebelum kita melaksanakan sholat. Apa yang dirasakan? Al-'azamata man turidul wukufa baina yadaihi jalla wa'ala. Yang kita rasakan adalah al-'azamata, keagungan. Man turidul wukufa baina yadaihi, keagungan zat yang kita tuju, yang kita maksud ibadah di hadapannya, yaitu Azza wa Jalla, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Dirasakan kemuliaannya, kemahaluhurannya Allah hadir di hati kita. Jadi sebelum kita sholat itu harus melakukan prakondisi kolbu kita. As'ir qalbaka qabla dukhuli fis sholah, rasakan terlebih dahulu keagungan Allah sebelum kita sholat. Maka sebelum kita sholat itu yang wajib, yang sunat dulu, supaya sholat sunat ini menjadi prakondisi menuju sholat yang wajib. Maka rasakan sebelum sholat itu keagungan Allah. Keagungan Allah itu integral pada diri kita. Subhanallah, kita tadi malam tidur terlelap 3-4 jam, mungkin ada yang 6 jam, asal jangan lebih dari 6 jam, nanti pusing. Keagungan Allah hadir pada diri kita. Bayangkan Bapak Ibu, selama kita tidur, siapa yang menjaga mulut kita? Siapa yang menjaga telinga kita? Siapa yang menjaga detak jantung kita? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggupkah kita menjaganya selama kita tidur? Bukankah ingatan kita hilang ketika tidur? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, kama tanamuna faqadalika tamutunna, sebagaimana kalian tidur, demikianlah kalian mati nanti. Mata ada tapi tidak berfungsi, telinga ada tapi tidak bisa mendengar, bahkan hati kita masih ada tapi tidak berperasaan, berpikir pun tidak dalam tidur itu. Begitu pula kematian nanti. Dibangkitkan oleh Allah, tanda keagungan Allah, tanda kekuasaan Allah hadir dalam kehidupan kita. Baru saja beberapa jam yang lalu kita rasakan keagungan Allah, dan saat ini pun kita sedang menikmati keagungan Allah. Detik-detik ini kita sedang merasakan, menikmati keagungan Allah. Maka hadirkan kolbu kita, mengakui, mencicipi, merasakan keagungan Allah. Bawa itu ke dalam sholat kita. Ini panduan yang pertama. Jadi Allah itu ada di hadapan kita, dan kita harus merasakan hadirnya Allah, bahwa Allah itu maha agung. Rasakan keagungannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sepanjang tadi kita sholat, yang dirasakan apa? Keagungan Allah, maha agungnya Allah, maha tingginya Allah, maha mulianya Allah, atau justru sebaliknya, yang meliputi perasaan kita, yang mengisi pikiran kita dalam sholat itu hal-hal duniawi.
Jadi ini panduan beliau dalam sholat dan dalam ibadah yang lain. Contoh dalam bersodakoh, Bapak Ibu, rasakan keagungan Allah, bahwa harta yang akan kita sodakohkan bukan usaha kita. Ada ar-rojak, Allah yang memberi rezeki, sehingga nanti ketika kita menunaikannya, mengeluarkannya sebagian daripada harta yang Allah titipkan, akan tumbuh keikhlasan, nikmat memberi. Karena tanda orang yang beriman itu bahagia dengan amal solehnya. Bahagia, kebahagiaan bagi orang yang beriman dimampukan beramal soleh. Man sarrat hasanatuhu wa sa'at sayi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang bahagia, bersyukur, gembira luar biasa karena Allah mampukan beramal soleh, itulah tanda orang yang beriman. Sudah ibu bapak, kita bahagia ketika menunaikan zakat, menunaikan sodako, berinfak, sholat, qiyamul lail. Bahagia, menghilangkan keresahan, kegelisahan aspek duniawi. Kenapa? Karena merasakan kebahagiaan di balik sholat, di balik ibadah-ibadah yang lain, di balik amal-amal soleh. Fahuwa mukmin, itulah orang yang beriman. Kadang kebahagiaan kita itu kalah dengan hal-hal duniawi. Kalau mendapatkan cita-cita duniawinya bahagia luar biasa, tapi dimampukan sholat subuh ini, di mana kebanyakan orang terlelap tidur, kenapa kita tidak bahagia? Wa as'ir qalbaka qabla dukhuli fis shalah al-'adhamata man turidul wuqufa baina yadayhi jalla wa ala. Hadirkan di hati kita, merasakan keagungan Allah sebelum kita melaksanakan sholat, supaya dalam sholat itu kita diliputi perasaan kita, kolbu kita, jiwa kita ada dalam tatapan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah sempurnakan aspek fikihnya di dalam sholat itu, sempurnakan berdirinya, sempurnakan bacaannya, sempurnakan kehusuannya, sempurnakan rukunya, sujudnya, rukun-rukunnya, dan juga sunnah-sunnahnya. Lalu panduan yang kedua masuk ke dalam ilmu tasawuf, rasakan di dalam hati kita sebelum melaksanakan sholat itu keagungan zat yang maha tinggi yang telah menghidupkan kita. Maka lihat doa, rangkaian doa iftitah, pembuka sholat kita. Ketika takbiratul ihram, Allahu akbar, Allahu akbar kabir, walhamdulillahi katsir. Ketika takbir, mengangkat kedua tangan kita sedada atau sejajar dengan telinga kita, silahkan kaifiatnya yang mana saja. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Harus dirasakan keagungannya, bukan sebatas lisan, tapi kolbu, jiwa kita merasakan keagungan di balik kalimah takbir. Lalu seraya memuji kepada Allah, mengakui keagungan Allah. Walhamdulillahi katsir. Dan kita bertasbih kepada Allah. Ini dirasakan oleh qalbu kita. Lalu panduan yang ketiga, beliau memberikan peringatan. Jadi pola ulama itu targhib wa tarhib. Ada motivasi, ada peringatan. Ini diberikan tarhib, diberikan peringatan. Wahdar ang tunazia malikal muluki, dan waspadalah dirimu, jangan sekali-kali ang tunazia, engkau munajat, malikal muluki, kepada zat raja segala para raja.
wa jabbaril jababiroh, zat penguasa seluruh penguasa, biqalbin lahin mustarsilin audiyatil ghoplati, dengan kondisi hati yang lalai. Jangan sekali-kali, waspadalah dirimu, engkau munajat kepada Malikal Muluk, kepada raja seluruh raja, wajab birol jababiroh, penguasa seluruh para penguasa, biqalbin lahin, dengan hati yang lalai. Hati yang lalai itu mustarsilin audiyatil goplah, hati yang terlepas, yang terputus, masuk ke dalam jurang kealpaan. Jadi kolbu yang lalai itu seperti orang berjalan di pinggiran jurang, mustarsilin ila udiyatil goplati, terputus, terperosok ke dalam jurang kealpaan, lupa selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kenapa ada ibadah zikir, bahkan sholat itu wa aqimi sholah li zikri, tegakkanlah sholat untuk mengingat, untuk zikir kepadaku, kata Allah. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikron katsira, hai orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah, zikir yang banyak. Rasul pun memotivasi kita, aksiru min zikrillahi azza wajal ala kulli halin, perbanyaklah oleh kalian zikir kepada Allah zat yang mulia, ala kulli halin, di setiap kondisi, fi kulli auqatin, di setiap waktu. Supaya apa? Hati kita selalu ingat kepada Allah, dibawa ke dalam dimensi sholat kita. Jadi panduan yang ketiga, kita harus waspada, berhati-hati, jangan sekali-kali kita angtunajia malikal muluki, bermunajat, meminta, berdoa, ataupun ibadah atau sholat kepada raja seluruh raja, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Jabbarul Jababiroh, sebagai penguasa seluruh penguasa, biqalbin lahin, dengan hati yang lalai. Lalai itu Bapak Ibu, orangnya di masjid, hatinya di luar masjid. Orangnya ada di hadapan kita, ini suami istri makan bareng, tapi hatinya lalai. Istri ingat kemana, suami hatinya ingat kemana. Enak nggak makannya Pak? Nggak enak. Nggak saling bertatap muka, nggak saling konek hatinya. Nah, itu orang yang lalai dalam konteks hablum minannas. Dalam konteks hablum minallah, seperti sholat kita tadi, jangan sampai kita biqalbin lahin mustarsilin fi udiyatil goplah, hati yang lalai, yang terputus, terperosok ke dalam lembah kealpaan. Bapak Ibu, kalau orang terperosok ke dalam jurang yang curam, yang dalam, itu bangkitnya mudah apa susah? Susah, harus pakai tim SAR itu. Nggak bisa bangkit sendiri, masuk terperosok ke jurang, minta tolong. Itu saking sulitnya. Kalau kita sudah terperosok ke dalam lembah kealpaan, lupa. Itu suara azan masjid ini sampai mana radiusnya ini? Sampai luar sana terdengar. Saya kalau berangkat ke sini dari pintu gerbang sudah terdengar. Saya yakin sekomplek ini semua orang dengar. Apakah sekomplek ini orang hadir di sini? Itu tanda bi udiyatil ghaflah,
kondisi dalam lembah kealpaan, bukan lagi lahin. Kalau yang lalai itu sudah datang di sini tapi hatinya tidak di sini. Salat menghadap kepada Allah biqalbin lahin, tapi hatinya lalai kepada Allah. Nah itu nanti khawatirnya itu kalau keseringan lalai kepada Allah akan terperosok ke dalam lembah kealpaan. Kalau sudah di dalam lembah kealpaan, diingatkan siang dan malam, dipanggil oleh Allah 5 waktu 24 jam, serasa tidak terdengar. Mungkin volumenya harus ditambah nih Pak Ketua DKM. Lalu memperhatikan kondisi hati yang kedua, tadi yang qalbun lahin ya. Wal wasawisil jailin ay saitonin, dan juga harus memperhatikan diri kita dari godaan setan di dalam munajat atau di dalam sholat, dalam ibadah yang lain. Yang godaan setan itu bimayadinil khawatiri wal abkari dunyawiyah, yang akan menggoda kolbu kita sehingga kolbu kita seolah berjalan-jalan, angan-angan kita tentang duniawi, pikiran kita tentang duniawi. Kadang-kadang sholat itu unik ya. Sebelum sholat kita lupa dengan sesuatu, lagi sholat malah ingat dengan sesuatu itu. Betul bapak-bapak? Itu yang disebut dengan wal wasawisil jailin ay saitonin. Itulah tipu daya setan, membisikkan ke dalam kolbu sehingga kolbu kita masuk ke dalam wilayah angan-angan tentang duniawi. Aspek dunia menjadi nampak, visualisasi duniawi menjadi nampak di benak kita. Itu adalah salah satu tipu daya syaitan ya, di dalam sholat. Maka apa kalau kondisi seperti itu? Patas taujiba al maqata minallah. Kalau kondisi ibadah kita dalam keadaan qalbun lahin, hati yang lalai, terperosok ke dalam fi audiyatil ghaflah, ke dalam jurang kealpaan, lalu terus dibujuk rayu, dipermainkan qalbu kita, pikiran kita berangan-angan tentang dunia dalam ibadah, pas taujiba, maka kita layak, pantas mendapatkan al-maqata minallah, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Wattarada an babillahi taala, dan terusir dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu seperti orang yang menghadap ke pintu. Ada babul maghfirah, ada babul rahmah. Tapi menghadapnya itu hanya fisiknya, sedangkan qalbunya berpaling lalai kepada Allah. Patas taujiba al maqata minallah, maka layak, pantas engkau mendapatkan al maqata minallah, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Tadi ayatnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Diingatkan dalam surah Al-Ma'un, kalau kita hanya menghadap ke kiblat fisiknya sedangkan qalbunya tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak, waktu suruk sampai jam berapa? 5:28, masih ada waktu. Kita tuntaskan Bapak Ibu. Pernyataan atau penjelasan ini selaras dengan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat, beliau menukil salah satu hadis, wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan berkata atau bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sabdanya?
idza qama al-abdu ila shalah, apabila berdiri seorang hamba untuk menegakkan salat. Idza qama al-abdu ila sholati, apabila seorang hamba berdiri untuk salat, aqbalallahu alaihi, maka Allah akan menghadap kepada hamba itu biwajhihi, dengan zatnya. Hebat tidak salat itu Bapak Ibu? Hebat. Apa hebatnya? Ketika seorang hamba akan menegakkan salat, segera Allah menghadap kepada hamba itu. Aqbalallahu alaihi biwajhihi, Allah menghadap kepada hamba itu dengan zatnya, dengan wajahnya. Ini menunjukkan penghargaan Allah kepada orang yang akan menegakkan salat. Faida iltafata ila waraihi, apabila hamba itu di dalam salatnya iltafata, menoleh, ila waraihi, ke belakang atau ke kiri ke kanan. Jadi salatnya nengok ke belakang. Apa respon Allah? Yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, ibnu adama iltafata ila man khairun lahu minni. Ibnu Adam, cucu Adam ini, iltafata, menoleh, menengok, ila man huwa khairun lahu, kepada orang yang orang itu khairun, lebih baik, lahu, bagi si hamba itu, minni, daripada aku. Allah cemburu kepada orang yang menoleh ke belakang di dalam salat, ke kiri atau ke kanan pun demikian. Sehingga Allah berfirman, ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Ini si anak Adam, cucu Adam ini sedang sholat tapi menoleh kepada orang yang orang itu diyakini lebih baik bagi orang itu, bagi si hamba sholat ini, minni, daripada aku. Allah cemburu. Kenapa? Padahal Allah itu zat yang maha baik. Bisa berdiri sholat saja, sehatnya dari siapa? Dari Allah. Jangankan sehatnya, fisik kita pun dari ujung kepala sampai ujung kaki, siapa yang menciptakan? Dialah Allah. Kenapa si hamba itu malah iltafata ila waraihi, menoleh ke belakang? Fa'in iltafata saniyah, apabila si hamba yang sholat itu menoleh lagi yang kedua kalinya. Ini tadi pertama menoleh ke belakang, kedua kalinya noleh lagi ke belakang. Apa jawaban Allah? Qala misla dalik, Allah pun berfirman seperti yang tadi, ibnu adama iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Allah cemburu lagi. Fa'in iltafata salisah, maka apabila si hamba itu menoleh yang ketiga kalinya di dalam sholat, menoleh ke belakang atau ke kiri ke kanan, maka apa balasan Allah, respon Allah? A'radallahu anhu, Allah berpaling dari hamba itu. Allah tidak memperhatikan lagi sholat si hamba itu. Padahal sholat itu subhanallah, pernah dibahas di awal bulan kemarin ya, bagaimana interaksi dialog antara hamba dengan Allah al-ma'bud yang diibadahi begitu indah. Allah menyatakan kita ingat lagi, kita murojaah lagi supaya sholat kita semakin bermakna. Allah memperhatikan sholat kita, sebagaimana hadis ini dan hadis di bulan yang lalu. Allah menyatakan, qasamtu sholata baini wa bainal abdi nisfaini. Aku bagi sholat itu antara hambaku dengan diriku dua bagian. Yang dimaksud adalah bacaan dalam sholat suratul Fatihah. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba itu
dalam salat mengucapkan kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Apa jawaban Allah? Qallallahu ta'ala hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Lihat, ada interaksi di dalam salat itu. Tapi bagi orang yang berpaling hatinya dari Allah, maka a'radallahu anhu, Allah berpaling dari orang itu. Naudzubillah. Salatnya dicuekan sama Allah, tidak diperhatikan, apalagi ditilai. Kenapa? Si hamba itu secara fisik tadi salatnya, secara fikihnya iltafata ila waraih, menoleh ke belakang atau ke kanan ke kiri, tidak fokus mustaqbilal kiblah, tidak fokus arahnya ke kiblat, ke Baitullah. Ini baru aspek yang fisik, Bapak Ibu, membuat Allah berpaling daripada hambanya. Fisik kita sholatnya tidak sempurna secara fikih, nengok kanan kiri, apalagi ke belakang seperti hadis ini. Satu kali ya dimaklumi sama Allah, dua kali dimaklumi juga, yang ketiga kali a'radallahu anhu, Allah berpaling dari hamba itu. Allah cuekin sholatnya, Allah tidak memandang apalagi menilai sholat hamba itu. Naudzubillah. Maka beliau menjelaskan, faidakana al-mulattifatu biwajhihi dhahiri, maka ketika seorang hamba itu, orang yang menoleh itu secara zahir, secara fisik, membuat yu'ridullahu anhu, membuat Allah berpaling kepada hamba itu, pakaifa yakunu halu man yaltafitu biqalbihi fi sholatihi. Lalu bagaimana kondisinya apabila orang yang berpaling itu adalah qalbunya di dalam sholatnya? Bagaimana nasibnya? Sedangkan berpaling, menoleh secara fisik saja ke belakang atau ke kanan ke kiri, membuat Allah berpaling daripada hamba itu. Lalu bagaimana nasib sholat kita, nasib diri kita kalau berpaling hati kita dari Allah subhanahu wa ta'ala? Pantas Allah murka. Patas taujiba al-maqata minallah wattoroda an babillahi ta'ala. Penjelasan tadi, pantas kamu mendapatkan murka dari Allah dan terusir dari pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka penting aspek yang fikih, fisiknya berdiri tegak, menyempurnakan rukun-rukun sholatnya, jangan sampai menoleh ke kanan ke kiri apalagi ke belakang, dan iringi sikap qalbunya dengan merasakan hadirnya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab ini pun dijelaskan orang yang hatinya berpaling dari Allah itu kenapa? Berpaling ila hududid dunya wa juhrafiha, berpaling kepada hududid dunia, keuntungan dunia, wa juhrafiha, dan perhiasan dunia. Nah, ini yang menggoda kita nih. Seharusnya qalbu kita tawajuh kepada Allah, ini berpaling, iltafata, berpaling, menoleh, tidak fokus ke depan, tidak goyatul i'tina, tidak fokus kepada Allah, malah fokusnya ila hududi dunia, malah kepada keuntungan dunia. Wajuhori fiha, dan juga kepada hiasan-hiasan dunia. Ini subhanallah, dunia ini dari dulu sampai sekarang sampai nanti akhir zaman terus menggelincirkan umat manusia aspek dunia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala la yangduru ila adsami wa dawahiri,
beliau menjelaskan satu penjelasan dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya Allah itu tidak melihat, tidak menilai kepada jasmani kita, kepada aspek zohir kita. Wa innama yangduru ila qulubi wasarairi, akan tetapi Allah melihat, menilai, memeriksa ke dalam kolbu dan relung hati yang paling dalam. Maka Allah perhatikan itu bukan ruku sujudnya saja Bapak Ibu, tapi Allah memperhatikan yang duru ila qulubi wasarairi. Allah memperhatikan gerak-gerik hati kita sampai ke dalam relung hati yang paling dalam. Allah tahu apa isian hati kita, apa gerak-gerik hati kita sepanjang sholat kita. Maka sebagai penutup beliau menjelaskan, wa'lam anna ruha jami'il ibadati. Wa'lam, ketahuilah wahai para murid, beliau menyampaikan di hadapan para jamaahnya, anna ruha, sesungguhnya ruh jami'il ibadati, seluruh rangkaian ibadah, wa ma'naha, dan makna yang sesungguhnya, innama huwa al-huduru ma'allahi biha. Ruh yang dimaksud makna yang sesungguhnya adalah al-huduru ma'allahi biha, hadir hati bersama Allah di dalam ibadah. Ini menghadirkan hati ini teramat sulit. Menghadirkan fisik kita saja di masjid ini di waktu subuh teramat berat, apalagi menghadirkan hati merasa bersama Allah. Karena Allah itu sesungguhnya senantiasa bersama hambanya. Kebersamaan bersama Allah itu tergantung kondisi hatinya. Bagi yang orang ahli zikir, semakin merasa dekat dengan Allah. Wa ana ma'ahu hina dzakaroni. Dalam hadis qudsi disebutkan, dan aku beserta hamba itu selama hamba itu ingat kepadaku. Semakin ingat kepada Allah, semakin dekat dengan Allah dirasakan oleh qalbunya. Paman kholat ibadatuhu anil hudur, maka barang siapa yang kosong hatinya ketika ibadah dari hadir hati bersama Allah, fa ibadatuhu haba'um mansur, maka ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan. Seperti sholat Bapak Ibu, kalau sholat kita sempurna fikihnya, sempurna tasawufnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mampu mencegah diri kita dari perbuatan fahsya, keji untuk diri kita, mungkar, kemungkaran untuk orang lain. Kalau sholatnya sempurna secara fikih dan tasawuf. Tapi kalau sholatnya lalai, sholatnya tidak berdampak, tidak merubah kondisi dirinya, apalagi lingkungannya, haba'um mansur, seperti debu yang berterbangan. Debu Bapak Ibu bisa dibuat apa debu itu? Debu segunung bisa dibuat menjadi material bangunan. Datang angin ditiup, hilang debu itu. Ibu-ibu sering ketemu debu di rumah, sebulan gak disapuin tuh di bawah kolong ranjang, wah debunya banyak. Sapu belum datang, kena angin sapu udah hilang, berterbangan. Itu nasib amal kita di hadapan Allah kalau hati kita kholat anil hudur, kosong dari hati hadir bersama Allah. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan ya, dengan bimbingan para ustadz, para mu'alim yang hadir di masjid ini, menyampaikan ilmu-ilmu Allah, berbagai kajian, fikihnya, tasawufnya, tafsirnya, hadisnya, ilmu balaghahnya dan yang lainnya, dalam rangka membekali diri kita
supaya ilmu-ilmu tadi menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, membangkitkan kesadaran qalbu, semakin dekat dengan Allah, maka ibadah kita akan berkualitas dan kita termasuk orang yang beriman, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan besar manfaat bagi kita semua. Apabila ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik dengan Bapak apa yang bicarakan masalah hati yang lupa, sholat sempurna dan sholat yang khusyuk. Yang saya rasakan saat sholat zuhur dan asar, sudah pasti bacaan surat saya tidak sama dengan Pak Imam. Untuk mengisi kekosongan daripada bengong, saya tidak kena, sehingga bacaan itu saya baca berulang-ulang kali. Mungkin seperti surat Ikhlas 2-3 kali. Terima kasih, mohon apakah ini diperkenankan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam salat sirriyah, ya, salat yang sir bacaannya, kita diwajibkan membaca bacaan salat tadi biitmami qiraatihina, ya, menyempurnakan salah satunya bacaan di dalam salat. Nah, ketika ada jeda waktu, ya, tersisa, maka jangan sampai kosong. Teruslah kita mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah bisa dengan bacaan salat yang sudah dibaca, boleh sih diulang, ya. Karena pengulangan bacaan salat dalam rangka memperbaiki, dalam rangka zikir diperkenankan, atau dengan zikrullah yang lain. Cukup hati kita terus mengingat Allah, 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 atau dengan kalimat tasbih atau kalimat yang lain, kalimat tahmid, takbir. Hati kita, di relung hati yang paling dalam, fi qalbi wa syarair, di dalam hati yang paling dalam. Jadi relung hati kita, seluruh permukaan hati kita itu mengingat kepada Allah. Nah, cara mengingat kepada Allah itu bisa dengan bacaan-bacaan salat, baik yang sudah atau diulang, dalam rangka memperdalam, menghayati, supaya semakin tawajuh kepada Allah. Dipersilahkan, Pak. Sebagian ulama membolehkan, atau cukup dengan mengingat kepada Allah dengan menghadirkan tadi azamata man turidul wuqufa bayna yadaihi jalla wa ala, dengan menghadirkan, merasakan agungnya Allah. Jadi ketika kita selesai bacaan salat, hati kita, Allah, Allah, betapa besarnya karunia Allah, dirasakan. Cuman Bapak Ibu, maka kenapa yang dicukupkan di hati, jangan di lisan? Kalau di lisan jadi batal, Pak. Kita menyebut, ya Allah betapa agung karuniamu, ya jadi batal nanti salatnya, karena mengucapkan bacaan talapud di luar bacaan salat. Di hati tidak mengapa, kita merasakan agungnya Allah, merasakan hinanya diri kita. Di hati kita, ya Allah, nikmatmu, keagungan dirasakan di dalam relung hati kita. Nah, itu cara menghadirkan, menghusukkan hati kita di dalam sholat, atau mengingat akhirat kita. Karena orang yang khusyuk itu disebutkan dalam ayat yang lain, alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu orang yang meyakini bahwa dirinya itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini bahwa dirinya akan kembali kepada Allah. Ketika sholat, qalbu kita merasakan bagaimana nanti kita di yaumil mahsyar, merasakan itu perjumpaan dengan Allah, sehingga melahirkan kehusuan. Jadi kalau khusyuk itu beragam rasa qalbu kita menuju kepada Allah, terpusat kepada Allah.
Jadi goyatul iktina itu sulit diucapkan dengan kata-kata secara tafsil terperinci. Hanya kolbu yang merasakan getaran-getaran rasa takut, rasa malu ketika kolbu adomata merasakan keagungan Allah. Itu sulit diungkapkan dengan kata-kata, cukup dengan kalimat khusu'an, kehusuan. Begitu Pak ya. Jadi sambungkan hati kita bersama Allah ketika kita selesai membaca bacaan sholat, menunggu intikal rukun ya, berpindah rukun mengikuti gerakan imam sholat kita. Jangan sampai kosong apalagi ngelamun Pak. Terus ingat kepada Allah. Silahkan kalimah zikir yang mana yang mudah diingat oleh kita, cukup di hati. Di hati, karena kalau dilisankan akan menambah bacaan yang lain. Dalam ilmu fikih nanti akan terkena syarat sah sholat Pak. Mungkin di sini sering dibahas ya. Kalau ada bacaan yang lain di luar bacaan sholat, ditalapudkan, dilisankan. Beda dengan diingat Pak. Yang terkena ya, syarat sah sholat dan yang membatalkan sholat itu yang diucapkan. Tapi kalau yang diingat di hati, zikir dalam bentuk kalimah yang lain, silahkan. Kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah mengisi relung hati kita, itu terbaik Pak. Silahkan sambil menunggu gerakan imam menuju rukun sholat selanjutnya. Demikian Pak. Wallahu alam untuk dilanjutkan muhasabah. Iya. Tutup doa. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita muhasabah. Tujuan muhasabah adalah introspeksi diri, evaluasi diri. Sudahkah qalbu kita hadir bersama Allah? Kalau kita ingin mendapatkan termasuk orang iman yang beruntung, maka persiapkan qalbu kita. Qalbu yang hadir bersama Allah adalah qalbu yang bersih dari gambaran-gambaran dunia. Cukuplah dunia itu di genggaman tangan kita. Jangan sampai urusan dunia itu masuk ke dalam hati kita, karena hati kita akan terpenuhi dengan gambaran-gambaran dunia. Itulah yang menjadi faktor hijab terbesar datangnya cahaya Allah masuk ke dalam qalbu kita. Mari perhatikan satu penjelasan dalam kitab Hikam supaya kita mengenal kelemahan diri kita. Rubama warodat alaikal anwar. Ada kalanya cahaya Allah mendekat kepada diri kita. Ketika di masjid, cahaya Allah mendekat ke dalam diri kita. Kita merasa hina, merasa lemah di hadapan Allah. Tapi kenapa keluar dari masjid, keluar dari majlis taklim, keluar dari majlis zikir, kembali sifat-sifat buruk kita tumbuh kembali? Ternyata pawajadal qalba mahsuan bisuwaril asar. Ketika cahaya akan masuk ke dalam qalbu, cahaya menemukan qalbu kita sudah penuh sesak, terisi penuh dengan gambaran-gambaran dunia. Irtahalat min haitsu najalat, maka cahaya yang mulia itu mantul kembali, pergi kembali kepada asalnya, kepada sumbernya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sufi menyampaikan, parig qalbaka anil agyar, kosongkan qalbumu dari gambaran-gambaran dunia yang menipu. Bagaimana tidak menipu dunia ini? Kita kejar, ia malah berlari. Kita kumpulkan, malah ia hilang. Bahkan dunia ini akan kita tinggalkan. Bahkan dunia ini seluruhnya akan fana adanya, akan hancur. Itulah tipuan dunia. Sedangkan akhirat yang abadi kita lalaikan, kita lupakan. Mari sama-sama kita niat tobat kepada Allah. Kita lapalkan kalimah istighfar, diulang-ulang, iringi dengan an-nadamah, penyesalan yang mendalam. Ingat dosa, tumbuh penyesalan. Semakin ingat dosa, semakin tumbuh penyesalan yang mendalam. Menjerit kolbu kita, memohon ampun kepada Allah. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami.
semenjak balik sampai detik ini, bahkan sampai nanti detik-detik kematian kami, jangan Engkau sisakan dosa ada di dalam diri kami. Jangan sampai dosa terbawa ke alam kubur kami ya Rabb. Maka dengan kalimat istighfar ini ya Rabb, gugurkan dosa-dosa kami, baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Mari sama-sama kita istighfar dengan kerendahan hati, memohon magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketuk pintu magfirah dengan kerendahan hati, dengan kehinaan diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan istighfar ini membuka pintu magfirah dan Allah pancarkan cahayanya, menggugurkan dosa-dosa kita. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, kita munajat dan hadirkan hati kita, hati yang senantiasa butuh kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal yawma afiyah wa ja'a bisyamsi min matlaiha. Allahumma rzuqna khaira hadzal yawm wadfa'anna syarrah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawartal ardu binuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.